Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Mei 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara bersama-sama ucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roti kehidupan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai dengan bab 8 ayat 1a, Injil Yohanes 6 ayat 30 sampai dengan 35. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Yohanes 6 ayat 30. Saudara, pertanyaan ini saudara timbul karena pernyataan Tuhan Yesus sebelumnya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yohanes 6 ayat 29. Percayakah kita akan Dia Yesus Tuhan yang telah diutus oleh Allah Bapa? Yang telah menyerahkan nyawanya untuk disesat, dicambuk, bahkan mati di atas kayu salib, yang wafat dan bangkit pada hari ketiga, serta naik ke surga. Bahkan Yesus sendiri katakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35. Bagaimana kita dapat percaya saudara? Dia adalah Tuhan yang kita sembah, tetapi dia mati, dan dia sebut akulah roti hidup. Bagaimana kita dapat percaya? Dengan iman. Kita percaya bahwa Dia Yesus Kristus adalah utusan Allah yang menderita, disesat, dicambuk dan mati di kayu salib serta bangkit. Kebangkitannya lah inilah saudara yang menguatkan kita bahwa Dia hidup, membawa pengharapan besar bagi kita yang percaya akan Dia. Yesus mengatakan bahwa Ia adalah roti hidup yang datang dari surga. Dan siapa saja yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Ayat-ayat ini saudara mengundang kita semua untuk datang kepada Yesus dengan hati yang lapar dan haus akan kebenarannya. Karena Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita dan memberikan kepuasan rohani yang abadi. Bagi mereka di luar sana yang belum mengenal dan mengimani Dia, pastilah tak percaya bahwa Dia adalah roti kehidupan. Tapi bagi pribadi saya, saudara, saya percaya, bahkan saya percaya 1000%, sungguh percaya. Sharing pengalaman pribadi saya, di mana beberapa tahun yang lalu saya mengalami anfal dan sudah dinyatakan plus hilang atau mati di dalam mobil ambulan. Dan ternyata perawat yang mendampingi berusaha dengan tekniknya saudara untuk membantu pernapasan saya kembali. Singkat cerita, sesampai di rumah sakit saya dimasukkan ke ICU dengan antara sadar dan tak sadar. Tubuh saya dipasang segala peralatan. Monitor menunjukkan tensi saya 60/39. Antara sadar dan tidak sadar pula, saya merindukan komuni. Maka saya sering sebut komuni Yesus, komuni Yesus. Dan tiba-tiba saudara, suster biara yang datang menjenguk mendengar janjinya besok akan dibawakan. Singkat cerita pula, karena tangan saya tak mampu diangkat saudara, tak mampu bergerak, suster memberikan langsung tanpa ibadah, memberikan hosti yang sudah dikonsekrasi, baru saja menyentuh lidah saya saudara. Suster itu sambil melihat monitor. Tiba-tiba saudara, hosti yang baru menyentuh lidah saya, angka di monitor langsung naik 120/100 saudara. Puji Tuhan, haleluya saudara. Sungguh Tuhan kita hidup. Sungguh Dia adalah roti hidup yang membawa keselamatan. Saya sungguh percaya saudara.
percaya 1000%, bahkan lebih saudara. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekarang? Percayakah teman-teman akan Dia, Yesus Tuhan kita adalah roti kehidupan? Regi hari ini, saudara, yang kita baca melalui Injil Yohanes tentang roti hidup, menekankan bahwa Yesus bukan hanya memberikan makanan jasmani, saudara, tetapi juga sumber kehidupan rohani yang abadi. Dalam hal ini kita ditekankan pentingnya iman dan kepercayaan kepada Yesus, karena Ia akan memberikan kepuasan dan kedamaian yang hanya Ia bisa berikan. Roti hidup yang ditawarkan Yesus memberikan kepuasan yang tidak akan pernah hilang, saudaraku. Berbeda dengan makanan duniawi yang sementara. Yang sementara kenyang dan sebentar lagi lapar lagi, saudara. Dan sungguh, roti yang telah dikonsekrasikan itu adalah roti kehidupan, tubuh Kristus yang membawa kehidupan. Perhatikan, dari tensi 60/39 yang tak berdaya, lemah, naik saudara menjadi 120/100 dan kembali memiliki kehidupan, memiliki tenaga dan semangat. Haleluya. Renungan ini mengingatkan kita semua untuk selalu saudara datang kepada Yesus, terutama ketika hati kita merasa tawar dan haus akan sesuatu yang lebih. Mari saudaraku, kita mau selalu datang kepada Yesus yang adalah roti kehidupan, yang selalu mengenyangkan bukan saja jiwa dan tubuh saudara, tapi rohani kita, saudara. Kita dihidupkan lagi. Tetaplah selalu bersekutu dalam komunitas Ekaristi untuk menyambut Dia dan menerima Tuhan Yesus dalam berupa roti yang telah dikonsekrasikan. Menjadi kita hidup, kita kembali semangat, rohani kita kembali bertumbuh, rohani kita kembali hidup. Mari, jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan roti kehidupan yang telah diberikan kepada kita. Terpujilah Kristus Yesus yang telah menyerahkan tubuhnya sebagai roti kehidupan ini untuk kita makan agar kita hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.